Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel saya William Lim 25. Kali ini kita membuat konten yang sedikit menarik dan sedikit langka. Kenapa? Karena kita sore ini mau mencoba perbandingan dari mobil Toyota Harrier dan Nissan Murano. Kebetulan mobil ini sama-sama build up Jepang dan tidak terlalu banyak di pasaran. Mari kita ulas kedua mobil tersebut. Your body's moving closer, just to the beat until the night is over. Take it all out, make you sin. Make your phone so every day's begin. My mama always told me nothing's so free. She's like good and Satan. I put it all on the table, spend all that's left. You know that I'm caving. One hand on the wheel, driving with one hand on my knee. I look in his eyes, but there's something I don't see. Jadi kan teman-teman, di era tahun 2000-an di situ banyak sekali importir umum yang memasukkan mobil build up Jepang seperti Nissan Murano, Toyota Harrier, Toyota Alphard, mobil Nissan Elgrand, Nissan Teana, Toyota banyak sekali lah, pokoknya tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mungkin di tahun 2000-an awal itu era jayanya importir umum memasukkan mobil ke Indonesia. Seperti janji kita beberapa waktu yang lalu ya, kita mau membuat perbandingan Toyota Harrier dan Nissan Murano ini. Karena terbatas waktu, hari ini kita baru sempat. Mari kita ulas dari secara eksterior dari Nissan Murano dan eksterior dari Toyota Harrier. Kalau masalah tentang eksterior itu pasti setiap orang tuh memiliki selera yang berbeda-beda ya. Nah, jadi gimana? Pasti teman-teman penasaran nih. Mari kita lihat satu persatu. Kebetulan ini Nissan Murano generasi pertama Z50 tahun 2005. Nah, ini Toyota Harrier generasi kedua tahun 2008. Kalau untuk secara tipe, kebetulan ini Toyota Harrier-nya tipe G dan ini Nissan Murano tipe 2500 cc dan ini Harrier 2400 cc. Secara eksterior peruntukannya cukup berbeda. Kenapa? Karena Nissan Murano ini satu basis dengan mobil Nissan Fairlady 350Z yang kebanyakan dipakai di film drifting, Tokyo Drift tentunya. Mungkin teman-teman pecinta otomotif tahu kenapa? Karena Nissan Murano ini satu basis dengan Nissan Fairlady 350Z. Sedangkan Toyota Harrier dia satu basis dengan mobil Lexus RX yang diproduksi seluruh dunia dan dipasarkan di seluruh dunia. Sedangkan Nissan Murano ini memang diciptakan khusus untuk pasar Amerika dan Kanada. Kalau untuk dari headlamp, ini Nissan Murano sudah dibekali dengan high day projector dan Toyota Harrier juga dilengkapi dengan headlamp projector alias lampu mata kucing. Tetapi kalau di Nissan Murano dia bisa headlamp leveling, jadi setelan lampunya bisa naik turun. Kalau yang Toyota Harrier dia berbeda. Toyota Harrier dia memakai fitur AFS, jadi setiap kali setir berbelok, lampunya ikut berbelok kiri dan kanan. Ya cukup menarik lah. Kalau untuk ini spion spakbor, kalau untuk Nissan Murano nggak ada ya. Mungkin ini juga salah satu kelebihan dari Nissan Murano. Kenapa dia tidak memiliki ini? Karena di dalam mobil sudah disediain kamera di blind spot di sebelah sana. Kalau ini kebetulan yang varian 2,4G tidak memiliki. Kalau Toyota Harrier yang 3000 cc full spec, dia sudah dilengkapi dengan kamera samping juga. Kamera depan, kamera samping, kamera belakang. Tetapi untuk unit yang varian basic tipe G tidak terdapat fitur seperti itu ya. Kalau untuk lampu spion ya
Ini Toyota Harrier sudah dilengkapi dengan lampu LED di samping, sedangkan untuk Nissan masih polos. Setahu saya untuk Nissan yang generasi pertama kayaknya polos ya. Kalau yang generasi Z51 saya tidak ini, coba nanti kita lihat, kita googling. Kalau untuk sunroof, ini Nissan Murano sudah dibekali moonroof ya. Jadi ini moonroofnya cukup lebar. Kalau Harrier ya udah pasti terkenal, Harrier dilengkapi panoramic roof. Jadi udah panoramic, roofnya juga bisa dibuka. Jadi kan teman-teman, agak sedikit maju deh. Toyota Harrier dengan varian basic tipe G, dia sudah dilengkapi dengan 2 sensor parkir di depan dan 4 titik sensor parkir di belakang. Kalau Nissan Murano depan memang tidak ada, tapi dengan Nissan Murano kita yang hitam kemarin, di depan ada sensor parkir 2. Mungkin sedikit berbeda ya, karena beda option juga. Cuman yang cukup menarik di bagian dimensi. Di bagian dimensi, Toyota Harrier ini memiliki panjang 4.730 mm. Sedangkan Nissan Murano dia memiliki panjang 4.770. Secara tertulis dari googling yang kita baca, Nissan Murano lebih panjang sedikit dibandingkan dengan Toyota Harrier. Kalau untuk lebar, Toyota Harrier ini memiliki lebar 1845 mm. Kalau Nissan Murano dia memiliki lebar 1880. Cukup menarik. Secara kasat mata juga terlihat sepertinya sama lebarnya, tetapi ketika kita berada dalam interior, Nissan Murano lebih lebar dibandingkan dengan Toyota Harrier. Dan yang lebih lucunya lagi, lebar dari Nissan Murano ini hanya sedikit aja. Dengan Lexus RX kita yang kemarin, Lexus RX lebarnya 1885, sedangkan Nissan Murano 1880. Waduh, ini agak sedikit bimbang mungkin kalau kita sebagai konsumen ya. Harrier atau Murano atau Lexus sekalian gitu. Nah, jadi kalau untuk ground clearance memang Nissan Murano terlihat lebih pendek ya, kolongnya tidak setinggi dengan Toyota Harrier. Cuma menangnya dari Nissan Murano ini, mobil ini ketika di tikungan handlingnya lebih rigid. Nah, karena mungkin basicnya dari Nissan Fairlady ya. Kalau Toyota Harrier di bagian handling, ya kalau untuk bagian handling Nissan Murano menang dibandingkan dengan Toyota Harrier. Gitu teman-teman. Kalau untuk ban, Toyota Harrier ini memakai velg R18 18 inci. Nissan Murano juga sama 18 inci. Cuman ini sudah kita ganti dengan yang aftermarket. Kalau yang originalnya dia palangnya palang 6, begitulah dia. Nanti kita lihat yang kalau versi originalnya gimana velgnya ya. Terus kalau bagian fitur seperti power back door, Toyota Harrier sudah power back door. Jadi hanya tekan tombol saja, bagasinya udah bisa dibuka gitu kan. Dia sudah otomatis. Kalau Nissan Murano dia belum otomatis, dia versi Z51 nya baru ada power back door. Kalau yang varian Z50 rata-rata belum ada power back door. Disinilah terletak perbedaannya. Kalau untuk bagasi ini cukup luas dibandingkan dengan Toyota Harrier, lebih lebar malah. Coba kita lihat di Toyota Harrier. Bukan berarti mobil ini sempit, tetapi Nissan Murano lebih lebar. Sudah bisa terasa lah kita lihat. Kalau di bagian baris keduanya juga sama. Bagian baris keduanya
Ini juga di bagian baris kedua dari Nissan Murano. Cuman Nissan Murano kalau AC-nya itu di bagian pilar B. Kalau Harrier AC-nya itu di sini, di bagian selangkangan paha. Dari perbedaannya kalau di bagian fitur ada beberapa lah, seperti panoramic roof. Kalau itu kan masih moonroof. Bagian AC oke, bagian AC baris satu baris kedua tidak terlalu banyak perbedaan. Nah, ini bagian interior dari Nissan Murano. Bagian dashboardnya cukup sporty karena memang dashboardnya ini terutama di bagian palang setir dan speedometernya itu menyerupai dengan Nissan Fairlady 350Z yang dipakai di film Tokyo Drift ya. Kalau bagian Harrier, terus bagian fitur Toyota Harrier ini sudah dilengkapi dengan ini electric tilt dan electric steer, tilt dan teleskopik. Kalau Nissan Murano hanya bisa tilik saja tapi dengan manual. Terus di bagian jok depan sudah elektrik kiri dan kanan. Nissan Murano elektrik tapi di bagian supirnya saja. Ini bentuk layout dashboard dari Toyota Harrier. Sama-sama memiliki panel wood, tetapi itu panel woodnya water printing alias custom. Kalau ini memang originalnya dari Harrier gitu. Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya pribadi, Toyota Harrier ini dia lebih masuk ke kelas luxury. Kalau mobil Nissan Murano dia lebih masuk ke kelas yang lebih sporty. Kalau misalnya ini secara pribadi saya kalau dalam berkendara lebih milih Harrier atau Nissan Murano gitu kan. Sebenarnya kedua mobil ini sama-sama enak. Cuman kalau dari sisi tenaga mesin, harusnya tenaga mesin Nissan sedikit lebih besar ya horsepowernya. Nanti coba kita googling berapa horsepower. Untuk mesin Nissan Murano memakai mesin QR25DE, sama juga dipakai oleh Nissan X-Trail T30. Kalau yang ini mesin 2AZFE yang juga sama dipakai oleh Toyota Alphard dan Toyota Camry gitu teman-teman. Selama ini bagi opini saya pribadi, kalau untuk handling mobil Nissan Murano, handling tikungan di kecepatan tinggi lebih stabil dibandingkan dengan Toyota Harrier. Mungkin menurut saya sedikit limbung teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita cruising di jalan tol santai, menikmati waktunya senja sambil membuka panoramic roof, ya Toyota Harrier memang lebih cocok gitu. Tapi kalau kita ingin kebut-kebutan di jalan, Nissan Murano lebih satu tingkat di atas dari Toyota Harrier inilah teman-teman. Coba kita masuk ke dalam interior Nissan Murano ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, inilah layout dashboard dari Nissan Murano. Ini cukup rapi teman-teman. Kenapa? Kilometer mobil ini asli no reset, hanya 102.000 kilometer. Jadi memang seperti inilah mungkinnya kalau suasana mobil ini barunya gimana. Menurut saya pribadi ini feel-nya tuh masih belum hilang gitu teman-teman. Dari bagian panel-panelnya, tulisan-tulisan SSR airbag, itu semua masih presisi teman-teman. Terutama di bagian tombol-tombol head unit, ini tulisan Jepang semua, karena memang mobil ini build up dari Jepang, sama dengan Toyota Harrier. Yang berbeda tuh di bagian fitur, di bagian dalam. Kenapa Nissan Murano tidak memakai spion spakbor seperti Toyota Harrier gitu, ada kacanya gitu kan.
Karena memang mobil Nissan Murano ini sudah dilengkapi dengan kamera side blind. Jadi di bagian kameranya tuh ada di spion sebelah kiri, teman-teman. Ini yang menurut saya cukup menarik. Di situlah. Tapi di bagian bagasi memang mobil ini tidak dilengkapi dengan power back door ya, teman-teman. Terus Nissan Murano sudah dibekali dengan berapa speaker ya? Ada sekitar 7 speaker apa 8 speaker. Itu speaker dari Bose ya, audio Bose dari Meksiko. Kalau Toyota Harrier dia memakai dari audio produk dari JBL. Jadi untuk suara cukup oke, teman-teman. Kalau kita membeli kedua mobil tersebut, kita sudah tidak perlu lagi yang namanya update audio. Paling update head unit itu biasa. Tapi kalau untuk audio, mobil ini sudah top, teman-teman. Terus ini dibekali dengan 2 airbag. Sama juga dengan mobil Toyota Harrier, juga memiliki 2 airbag. Tapi yang lucunya di Nissan Murano kita yang kemarin yang hitam itu airbag ada 4. Di bagian pilar B-nya juga ada airbag itu, kiri dan kanan. Untuk transmisi ini juga sama. Transmisinya memakai 4-speed AT, dan di Toyota Harrier juga memiliki 4-speed AT. Jadi secara akselerasi kurang lebih mirip-mirip, tetapi tarikan awal memang Nissan Murano sedikit lebih kontan dibandingkan dengan Toyota Harrier. Ini ruang mesin dari Nissan Murano, teman-teman ya. Jadi kap mesinnya sudah dilengkapi dengan 2 buah hidrolik. Ini mesin QR25DE sama persis dipakai oleh Nissan X-Trail T30, teman-teman, yang generasi pertama. Jadi kalau untuk spare part, teman-teman nggak usah khawatir, sama plek mirip semua gitu. Ini mesin dilengkapi mungkin secara mesin sama, tetapi mesin ini bertenaga 165 horsepower dan torsi 245 Nm, teman-teman. Ini teman-teman, kalau di bagian ruang mesin Toyota Harrier, dia dilengkapi dengan 1 hidrolik. Walaupun 1, tapi dia lebih besar asnya dibandingkan dengan yang Nissan Murano. Ini mesin 2 Azin FE, termasuk mesin legendaris yang cukup banyak dipakai oleh mobil-mobil produksi Toyota ya, seperti Toyota Camry, Toyota Alphard, Toyota Estima juga memakai ini. Jadi ini mesin dengan tenaga 160 horsepower dan torsi 220 Nm. Secara di atas kertas memang Nissan Murano ini bermesin QR25DE itu lebih bertenaga di horsepower dan di torsinya juga gitu, teman-teman. Jadi kenapa saya bilang mobil ini kalau untuk tarikan awal memang Nissan Murano lebih gesit dibandingkan dengan Toyota Harrier. Jadi teman-teman, sekian dulu hasil dari gambarannya secara ini. Nanti kita akan mencoba membuat video berjalan. Pasti teman-teman juga penasaran kan? Memang udah kita buat video dari Toyota Harrier dan Nissan Murano, tetapi nanti kita akan mencoba membuat nih mobil ini sama-sama berada di aspal. Nanti kameramen kita mengambil shoot. Lebih keren mana nih, Nissan Murano atau Toyota Harrier? Secara fisik-fisik sih sebenarnya 11-12 ya, dari tenaga, bentuk itu 11-12, tetapi memiliki harga yang cukup berbeda. Dan juga memang karena tahun ya. Ini Toyota Harrier 2008 mau kita lepas dengan harga 122 juta, dan ini Nissan Murano akan kita lepas di harga 99 juta. Kalau untuk pajak, mobil ini setahun pajaknya 5 juta, dan Toyota Harrier pajaknya 7 juta rupiah per tahun. Pilihan semua dari teman-teman, mau yang sporty ini, mau yang luxury ini, atau beli kedua-duanya. Gimana teman-teman? Kalau memang teman-teman berminat, hubungin saya di nomor lewat bawah ini, teman-teman. Dadah.